Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam damai bagi kita semua. Kali ini Media Pahlawan akan membahas salah satu pahlawan nasional kita yang bernama Danudirja Setiabudi atau yang lebih dikenal dengan nama Douwes Dekker. Semoga dengan menonton dan mendengarkan video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua, terutama bagi para adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah. Selamat menyimak. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, share dan komen. Terima kasih. Danudirja Setiabudi, tokoh penggagas nama Nusantara. Ia biasa dipanggil Nes oleh orang-orang dekatnya, atau Dede oleh rekan-rekan seperjuangannya. Meskipun darahnya bukan murni Indonesia, campuran Belanda, Jerman, Perancis, dan Jawa, namun jiwa dan semangatnya sungguh-sungguh Indonesia sejati. Ia mengaku dirinya orang Indonesia dan berasal dari etnis Jawa. Ia juga mengganti nama aslinya, Ernest François Eugene Douwes Dekker, dengan nama yang terdengar lebih Indonesia, Danudirja Setiabudi. Danudirja dilahirkan di Pasuruan, Jawa Timur, pada 8 Oktober 1879. Ayahnya bernama Auguste Henry Edward Douwes Dekker, seorang Belanda asli yang bekerja sebagai pialang bursa efek dan agen bank dengan penghasilan yang terbilang tinggi. Ibunya adalah Louisa Margaretha Neumann, seorang Indo dari ayah Jerman dan ibu Jawa. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Pasuruan, Douwes Dekker melanjutkan pendidikan ke Hogerberger School, HBS, Surabaya dan selanjutnya ke sekolah elit di Batavia, Gymnasium Willem III. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia bekerja di perkebunan kopi Sumber Duren di Malang, Jawa Timur. Namun, tak lama kemudian ia dipindahkan karena kerap membela pekerja kebun yang mendapat perlakuan sewenang-wenang dari Belanda. Ia kemudian bekerja sebagai laboran di perkebunan tebu Pajarakan di Keraksaan, Jawa Timur. Ia kembali terlibat konflik dengan manajemen karena sikapnya yang membela pekerja kebun dan petani. Akibatnya, ia dipecat. Douwes Dekker lalu berangkat ke Afrika Selatan pada tahun 1899. Ia menjadi warga negara Republik Transvaal dan ikut Perang Boer II melawan Inggris. Dalam perang itu, ia tertangkap dan dipenjara di Sri Lanka. Di sana ia mulai berkenalan dengan sastra India yang membuka kesadarannya akan perlakuan tidak adil pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap warganya. Pada tahun 1902, Douwes Dekker dipulangkan ke Hindia Belanda. Ia lantas bekerja di sebuah perusahaan pengiriman milik negara sebagai agen. Selain itu, ia juga aktif menuliskan pengalaman perangnya di surat kabar, sehingga kemudian ditawari menjadi reporter koran The Locomotive di Semarang. Tulisan-tulisannya kian menunjukkan sikap kritisnya pada kebijakan pemerintah kolonial, dan keberpihakannya pada kaum Indo dan pribumi. Terlebih-lebih ketika ia menjadi staf redaksi Batavia Nieuwsblad pada tahun 1907. Intelijen pemerintah kolonial pun mulai mengawasinya. Keterlibatan Douwes Dekker pada pergerakan nasional semakin kuat. Rumahnya yang terletak di dekat Stovia kerap didatangi para pelajar Stovia untuk belajar dan berdiskusi. Secara pribadi, ia juga menjalin persahabatan dengan para pelajar Stovia, diantaranya Sutomo dan Cipto Mangunkusumo. Sutomo malah menyebut rumah Douwes Dekker sebagai perpustakaan dan ruang baca. Douwes Dekker juga memberikan bantuannya hingga terbentuk Budi Utomo, organisasi nasional pertama. Menurutnya, Budi Utomo adalah organisasi orang Jawa pertama dan memujinya sebagai hasil wajar dari perjuangan untuk hidup bangsa Jawa. Ia bahkan turut menghadiri Kongres pertama Budi Utomo yang dilangsungkan di Yogyakarta pada 3 hingga 5 Oktober 1908. Sejak 1907, Douwes Dekker sebetulnya telah menggagas pendirian sebuah partai yang di dalamnya terdapat orang-orang Indonesia dan Indo-Eropa yang akan bekerja sama demi kemerdekaan. Sekitar 5 tahun kemudian, yakni 25 Desember 1912, gagasan itu terbentuk melalui Indische Partij atau IP di Bandung, yang didirikannya bersama Cipto Mangunkusumo serta Suardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara. Indische Partij sangat keras menentang pemerintah kolonial. Akibat munculnya tulisan Suardi Suryaningrat di The Express, ELSIK Ens Nederlander was, seandainya aku orang Belanda, ketiganya lalu diasingkan ke Belanda selama 6 tahun, karena Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendukung Suardi. Douwes Dekker memanfaatkan pengasingannya itu untuk mengambil program doktor di Universitas Zurich, Swiss, dalam bidang ekonomi. Ia tinggal bersama keluarganya. Ketika kuliah, ia mendapat julukan penjahat internasional karena keberaniannya menentang penjajahan bangsa-bangsa Barat terhadap bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Gelar doktor diperoleh secara agak kontroversial dan dengan nilai serendah-rendahnya.
Di Swiss, ia terlibat konspirasi dengan kaum revolusioner India. Ia kemudian ke Hong Kong dan diadili serta ditahan di Singapura pada tahun 1918. Setelah 2 tahun di penjara, ia pulang ke Hindia Belanda. Douwe Dekker kembali aktif menulis serta melayangkan kritik tajam yang membuatnya berulang-ulang berurusan dengan pemerintah. Berulang-ulang pula ia harus disidangkan dan merasakan pengapnya penjara. Ia kemudian mengalihkan perjuangannya pada bidang pendidikan. Atas dorongan Suwardi Suryaningrat yang saat itu sudah mendirikan perguruan taman siswa, Douwe Dekker mendirikan Sekolah Ksatrian Institute, KI, di Bandung. Ia turut mengajar, termasuk ajaran antikolonial yang sangat keras. Akibatnya, pada tahun 1933 buku-bukunya disita oleh pemerintah Keresidenan Bandung dan kemudian dibakar. Ia juga mendapat larangan untuk mengajar. Serbuan Jerman ke Denmark, Norwegia, dan Belanda pada 1940 memicu penangkapan besar-besaran atas orang-orang Jerman, baik di Eropa maupun di Hindia. Douwe Dekker turut ditangkap dengan tuduhan anggota komunis dan juga kolaborator Jepang. Ia diasingkan ke Suriname pada tahun 1941, dan ditempatkan di suatu kamp yang jauh di pedalaman, yakni di sebuah tempat yang bernama Joden Savane, Padang Yahudi. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, pada pertengahan 1946 Douwe Dekker dikirim ke Belanda. Ia bertemu dengan seorang perawat bernama Nelly Albertina Gertzerna Nikruimel. Keduanya lantas menikah dan memutuskan untuk kembali ke Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaannya. Keduanya selamat tiba di Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia kala itu, pada 2 Januari 1947. Douwe Dekker kemudian aktif mendharmabaktikan dirinya untuk bangsa. Ia pernah dipercaya menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir III dari tanggal 2 Oktober 1946 hingga 26 Juni 1947. Selanjutnya ia juga ditunjuk menjadi penasehat bagi delegasi Republik Indonesia yang hendak mengadakan perundingan dengan pemerintah Belanda. Ketika pada 19 Desember 1948 Belanda melancarkan agresi kedua, Douwe Dekker turut ditangkap bersama para pemimpin nasional lain dan kemudian dibawa ke Jakarta. Tak lama berselang, ia dibebaskan karena kondisi kesehatannya yang memburuk dan setelah berjanji tak akan melibatkan diri dalam politik. Ia pun dibawa ke Bandung atas permintaannya. Sekitar 2 tahun kemudian, 28 Agustus 1950, Douwe Dekker menghembuskan napas terakhirnya di Bandung. Jenazah tokoh pergerakan nasional ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Pemerintah Republik Indonesia mengangkatnya sebagai pahlawan pergerakan nasional pada tahun 1961.